Muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Terbaik yang Allah berikan kepada hamba adalah ketakwaan. Karena dengan ketakwaan hamba menjadi mulia. Bila di tengah-tengah kita dihidangkan makanan dan minuman, banyak orang berebut makanan dan minuman, padahal sudah dimaklumatkan bahwa setiap orang pasti mendapatkan makanan dan minuman, tapi masih tetap berebut. Makanan dan minuman jumlahnya banyak, melebihi jumlah yang hadir, tapi tetap orang berebut. Itulah gambaran dari kehidupan manusia di dunia. Rasulullah memberikan jaminan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa tidak akan ada orang mati sebelum tuntas urusan rizkinya dia terima. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Tapi manusia tetap berebut. Bahkan menggunakan cara yang haram. Seperti orang yang berebut akan makanan dan minuman, walaupun menyakiti orang lain dalam mengambil makanan dan minuman, padahal sudah dikatakan makanan dan minuman jumlahnya berlebih daripada jumlah peserta yang hadir. Kaum muslimin, ini kehidupan di dunia, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita faham akan hal ini. Nikmat kehidupan di dunia sementara. Maksudnya kita merasakan nikmat dalam batas waktu tertentu saja. Setelah itu hilang. Bahkan setelahnya berganti. Bila hari ini seseorang merasakan gembira, maka dunia besok bisa membuatnya sedih. Bila hari ini dunia memberikan padanya bisa tertawa, maka besok dunia bisa membuatnya menangis. Hari ini dia bisa bangga, besok dia bisa diberi malu. Ini kehidupan dunia. Tatkala beberapa orang bercerita akan kesulitan yang dia hadapi pada ulama seperti Syekh Saleh bin Fauzan, beliau menjawab dengan kalimat sederhana agar faham. Itulah kehidupan dunia. Hidup di dunia begitu. Nah, hal yang sama pun dirasakan oleh Rasulullah SAW, dan pembahasan kita dalam fikih sirah adalah dalam pengasuhan ibu, kakek, dan paman. Yang Rasulullah SAW rasakan pun
mirip dengan apa yang kita rasakan. Padahal beliau adalah seorang nabi, padahal beliau adalah seorang rasul, manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap memberikan yang namanya, begitulah kehidupan dunia. Kalau hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kehidupan dunia yang seperti yang kita rasakan, apalagi kita. Bagaimana mungkin kita menginginkan semua cerita kehidupan kita baik-baik saja, gembira-gembira saja, senang-senang saja. Padahal manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami kesedihan. Beliau memulai dari di halaman 70, Aminah berangkat bersama anaknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengasuhnya yang bernama Barakah. Ketika itu usia beliau 6 tahun. Bermaksud mengunjungi kuburan suaminya Abdullah di Madinah. Tinggal beberapa lama di Madinah, maka Madinah memiliki kesan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama di perjalanan pulang menuju Mekah, Aminah sakit, kemudian meninggal dunia di tempat yang namanya Abwa. 25 km jaraknya dari Madinah. Ini awal perjalanan dan terakhir Nabi bersama ibunya. Kita ketahui bahwa setiap anak senang pada ibu, merasa nyaman pada ibunya, apalagi bapaknya sudah tidak ada. Dan di usia 6 tahun Nabi kembali mengalami kesedihan. Lahir bapaknya sudah tidak ada. Tidak lama bersama orang tua, bersama ibu, kemudian dalam pengasuhan di pedalaman selama 2 tahun, ditambah lagi 2 tahun, baru pada usia 4 tahun dikembalikan pada ibu. 2 tahun bersama ibu harus kehilangan ibu. Usia 6 tahun sudah mengalami perasaan sedih. Kalau kita mengatakan, alhamdulillah, saya dibesarkan, saya melihat bapak dan ibu saya, alhamdulillah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi merasakan kesedihan. Kalau kita mengatakan saya juga sama, besar tapi tidak mendapati sosok bapak dan ibu saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling kasihan di dunia, kata para ulama, bacalah tentang perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Allah jadikan sebagai teladan. Dalam kisah beliau terdapat penghibur, meringankan kisah sedih yang kita punya. Nah, pernah pada perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengunjungi kubur ibunya. Kiranya tempat itu dekat dengan Hudaybiyah. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li wastadzantuhu an azura qabraha fa'adzina li. Aku minta izin pada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan buat ibuku, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberi izin. Karena tidak bisa dan percuma seorang mukmin memohonkan ampunan untuk orang kafir yang dia sudah mati. Allah tidak berikan izin dan Allah tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang berbuat kesalahan syirik. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni selain dari kesyirikan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukankah ini menjadi rasa sedih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mendapati bapak ibu saya Muslim, alhamdulillah. Bapak ibu saya sholat, alhamdulillah. Betapa sedihnya seseorang hamba yang mendapati orang yang dia cintai, tapi dia tidak bisa mintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tahulah kita nikmat yang Allah berikan pada kita sangat banyak. Kita punya Islam, kita punya iman. Daripada Allah berikan pada kita istana, pulau, kerajaan, seperti yang Allah berikan pada raja kafir. Dia punya pulau, dia punya istana, dia punya kerajaan, dia punya wilayah, dia punya rudal, tapi dia tidak punya iman. Apa tidak susah kehidupan nantinya? Kalau menimbang ini semua, maka kita patut bersyukur dan mengatakan nikmat Allah. Tatkala Allah berikan pada kita iman, tatkala Allah berikan pada kita Islam, sehingga kita bisa memintakan ampun. Kenapa minta ampun? Ternyata kalau orang sudah tinggalkan dunia ini, sekumpulan harta yang ditumpuk tidak ada arti sama sekali. Justru orang yang sudah meninggal di kubur, orang yang kini meninggal di kubur, merasakan satu istighfar lebih punya arti, lebih berharga. Bahkan yang diharapkan dari anak-anak, adakah dia memintakan ampunan untuk saya? Orang yang meninggal di kubur, adakah dia anak memintakan ampunan untuk saya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa Nabi Ibrahim yang lebih luas lagi. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu lebih punya arti. Itu lebih menyenangkan daripada orang di dunia. Orang senang di dunia, datang ini hadiah mobil untuk bapak, senang. Tapi akan lebih senang lagi
tidak bisa dibandingkan ketika orang mendapatkan istighfar di akhirat. Karena di akhirat tidak ada gunanya mobil. Orang diangkat menjadi raja, senang. Di akhirat itu sama sekali tidak ada guna. Nah itu Nabi. Beliau datang, minta izin pada Allah, mohonkan ampunan untuk ibu. Tapi tidak diberi izin. Tapi Nabi adalah Nabi. Beliau minta izin mengunjungi kubur ibunya dan diberi izin. Artinya kita bisa melihat di sini tabiat manusia. Manusia itu saling menyayangi. Manusia saling mencintai. Walaupun beda agamanya, tapi dia ibu. Ada ikatan rasa, dan itu mesti kita hormati. Dan itu tabiat manusia, dan itu tidak keliru. Kalau keliru, maka akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dilarang seorang anak mengunjungi kerabatnya walaupun beda agamanya dan dia orang kafir. Maka mengunjungi, menziarahi kubur orang kafir, dan itu adalah kerabat, itu tabiat manusia, tidak mengapa. Itu tabiat manusia. Dan Nabi hanya melakukan untuk ibunya. Ibu, dia sesuatu yang lain. Dari sini kita lihat bagaimana kuatnya iman, bagaimana kuatnya diri Rasulullah SAW. Ya Allah, saya kan Nabi. Mengapa ibu saya tidak bisa saya tolong? Kan tidak seperti itu. Hamba yang sangat mencintai Allah dan mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada selainnya, itulah Nabi. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun mesti demikian, bahwa rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya, rasa cinta kepada Rasulullah SAW di atas segala-galanya. Karena sebahagian orang ada yang dia mencintai, maka dia tinggalkan Islam. Dia karena menikah, maka dia tinggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam pengasuhan kakek selama 2 tahun, ini beliau sampaikan pada halaman 73. Dari umur 6 tahun, Nabi SAW diasuh kakeknya selama 2 tahun sampai umur 8 tahun. Abdul Muttalib sebagai seorang tokoh memiliki tempat duduk dekat Ka'bah. Nah, ini kebiasaan orang Quraisy, mengkhususkan tempat untuk dirinya, manusia yang lain tidak boleh. Anak-anaknya duduk di sekitar tempat itu sambil menanti ayahnya datang. Tidak ada yang berani duduk di tempat duduk ayah mereka, Abdul Muttalib. Suatu saat Rasulullah SAW yang usianya masih kecil, 6 sampai 8 tahun, di antara usia itu, duduk di tempat itu karena ketidaktahuan, dilarang oleh paman-pamannya yang lain, oleh anak-anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak 10, tapi 1 sudah
meninggal Abdullah. Dilarang. Karena tidak ada yang berani duduk di tempat Abdul Muttalib. Tidak lama datang Abdul Muttalib dan mengatakan, biarkan anakku, biarkan. Jadi biasa orang menyebut cucu sebagai anak. Biasa, dan dalam beragam adat pun lumrah dan tidak mengapa. Kemudian dielus badannya dan dikatakan, kelak nanti dia menjadi orang yang besar. Jadi sayangnya Abdul Muttalib sebagai kakek kepada cucunya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak lama dalam pengasuhan kakek. Nabi yang menyayangi kakeknya, yang merasa terjaga, diasuh, terlindungi. Tapi tidak lama bersama kakeknya, kembali lagi mengalami kesedihan. Sedih beliau ketika kakeknya meninggalkan beliau. Orang yang memperhatikan, orang yang mengasuh. Setelah ditinggal ibu, sekarang ditinggal lagi oleh kakek. 2 tahun bersama ibu, 2 tahun bersama kakek beliau. Ampunan, tidak bisa. Karena status kakeknya sama dengan status orang tuanya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Urusan ini menjadi fitnah dan ujian bagi banyak orang. Orang sayang pada Rasulullah. Mendengar kisah Rasulullah, mereka pun sayang pada orang tua Nabi. Sayang pada kakek Rasulullah. Ketahuilah bahwa Nabi sebagai anak, Nabi sebagai cucu lebih sayang daripada kita yang umat Rasulullah. Nabi lebih sayang pada orang tuanya. Nabi lebih sayang pada kakeknya. Tapi kecintaan pada orang tua tidak membuat Nabi durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita seorang muslim durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena sayang pada orang tua ataupun kakek Rasulullah SAW. Ini adalah, kata beliau, Dr. Zaid Abdul Karim, bentuk keyatiman yang sangat mendalam. Nabi pernah mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini wa asyara bi usbu'aihi sababah wal wusta. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi pernah mengisyaratkan dengan 2 tangannya seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah bahwa saya dengan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini di surga. Ini bukan sekadar ucapan beliau semata, kata Dr. Zaid dalam bukunya ini. Akan tetapi ini adalah ucapan yang dilandasi sekaligus dengan pengalaman, perasaan yang beliau alami betapa anak yatim membutuhkan perhatian yang tulus. Adanya orang yang memberikan perhatian, bahkan yang bukan anak yatim. Anak-anak membutuhkan perhatian
Di zaman kita seperti ini, kata pengamat, bahwa anak-anak kurang mendapatkan perhatian, baik dari orang tua ataupun orang terdekatnya, sehingga mencari perhatian dari orang yang salah. Ini anjuran dari Rasulullah SAW untuk kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin memperhatikan anak-anak yatim. Anak yatim yang bapaknya sudah tidak ada, atau ibunya tidak ada juga. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir, kata Dr. Zaid, mendatangi anak-anak kaum muslimin yang yatim, memberikan perhatian dengan imbalan agama. Mereka mengajarkan kekufuran, kebatilan, dengan pembukaannya memberikan perhatian. Perhatian pendidikan, perhatian pembiayaan, perhatian kebutuhan. Ini yang dilakukan oleh orang kafir. Dan Rasulullah SAW jauh sebelumnya telah memberikan maklumat agar kita kaum muslimin punya perhatian pada anak yatim. Kata sebagian para ulama, kalau setiap keluarga memperhatikan kerabatnya, betapa lebih baik. Karena lebih dekat tahu kondisi yang ada, lebih dekat aman kejujurannya, terhindar dari penipuan. Kan Rasulullah diasuh bukan oleh orang jauh, oleh kakek. Setelah kakek, oleh paman. Kalaulah setiap keluarga, kerabat memperhatikan kerabat dan keluarganya, kalau ada perasaan perhatian, kalimat kahataini, kata para ulama, menunjukkan dekatnya orang yang mengasuh anak yatim dengan Rasulullah SAW nanti. Ini ajrun azim, ini pahala besar. Kita saja mungkin kita pernah mendengar ada orang rela mengatakan, biar saya yang tanggung, biar saya yang tanggung. Sebelumnya tidak ada ngomong bicara seperti itu, tidak ada. Kenapa? Karena urusannya sudah didengar sampai ke pemimpin, presiden. Urusannya sudah didengar sampai ke masyarakat banyak. Orang sekarang bilang urusannya sudah viral. Maka banyak orang mengatakan biar saya yang tanggung, biar saya. Tapi sebelum diketahui banyak orang, sebelum viral, tidak ada yang kasih perhatian. Nah, Nabi SAW menyebut saya dan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini menunjukkan motivasi, penyemangat agar kita mau mengasuh anak yatim, memberi perhatian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu tidak dibebani di luar batas kemampuan. Kita tidak harus membebani diri, akan tetapi kalau dilakukan secara bersama-sama akan lebih ringan. Ini penyemangat. Karena mendapatkan jaminan dari Nabi, saya seperti ini dengan orang yang menyayangi anak yatim.
Allah Ta'ala a'lam bishawab. Dan lebih lanjut lagi sebagai faidah bahwa orang yang biasa mencelakai anak-anak kaum muslimin, mereka mencari anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari keluarga. Bapak ibunya ada, tapi akan lebih mudah untuk merusak anak-anak yang tidak dapat perhatian dari bapak dan ibunya. Sementara anak yang mendapatkan penjagaan dari bapak dan ibunya lebih aman. Anak-anak yang jarang bergaul, tidak ada teman dekat, tidak ada tempat dia bercerita, semuanya ngurus sendiri, ada masalah dipendam sendiri. Ini adalah anak yang rentan mendapatkan gangguan dan kerusakan dari orang-orang yang berniat buruk. Maka hendaknya setiap tokoh masyarakat, kaum muslimin, pemimpinnya memperhatikan akan urusan anak-anak kaum muslimin. Kemudian dalam pengasuhan paman sejak usia 8 tahun. Di sini beliau menerangkan bahwa Abu Thalib, kenapa dipilih Abu Thalib sebagai pengganti dari Abdul Muttalib? Karena yang pilih Abdul Muttalib, bukan orang lain yang pilih. Banyak anak Abdul Muttalib, tapi Abdul Muttalib mewasiatkan pada Abu Thalib. Kenapa? Karena Abdullah, ayah Nabi, dengan Abu Thalib ibunya sama, sementara yang lain ibunya beda. Ini lebih dekat, seayah seibu. Maka perasaan Abu Thalib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW akan lebih tepat, lebih dekat. Abu Thalib bukan orang yang banyak harta. Abu Thalib orang yang memikul banyak beban. Anaknya banyak. Sementara namanya tokoh, dia juga mengurusi kebutuhan orang banyak, tapi tidak menghalanginya untuk menerima amanat dari Abdul Muttalib. Kemana-mana dibawa. Bahkan seakan dia lebih mencintai Rasulullah SAW daripada anaknya sendiri. Kemana-mana dibawa. Bahkan nanti ada peristiwa Abu Thalib sampai membawa Nabi ikut berdagang. Kenapa dibawa-bawa? Karena Abu Thalib menjalankan amanat. Siapa yang akan menjaga anak ini? Maka kemana saya pergi, dia turut hadir bersama saya. Dari usia 8 tahun bersama Abu Thalib sampai Nabi menikah usia 25 tahun. Nabi bercerita pada Abu Thalib akan menikah. Nabi minta pendapat. Khadijah utusannya juga datang pada Abu Thalib sebagai orang yang mengasuh Nabi sejak kecil. Bahkan hingga Nabi SAW menjadi Nabi di usia 40 tahun. Abu Thalib masih membersamai Rasulullah SAW. Bahkan sampai di usia Nabi Muhammad 50 tahun, Abu Thalib meninggal saat itu. Jadi kebersamaan Nabi dengan Abu Thalib panjang. Dari usia anak-anak sampai Nabi usia 50 tahun. Timbul perasaan suka, cinta pada orang yang menjaga, mengasuh, membela, bahkan ikut membela dakwah Rasulullah SAW. Akan tetapi kasusnya sama, statusnya sama. Kalau Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban
li Abi Thalib. Nabi mendatangi pamannya Abu Thalib ketika kematian menjelang. Hina hadarahul maut, qul la ilaha illallah ashfa'u laka biha yaumal qiyamah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Aku bisa memberi syafaat untukmu nanti pada hari kiamat. Akan tetapi bagaimana jawabnya? Qala ya ibna akhi, laula an tu'irani Quraisyun la aqrartu ainayka biha. Wahai anak saudara ponakan, kalau bukan karena nanti orang Quraisy bilang apa, kalau bukan karena nanti mereka akan mengejek, aku akan penuhi ajakanmu. Ini menunjukkan bahwa Abu Thalib tidak bisa mengiyakan menerima dakwah, walaupun Abu Thalib orang yang tahu akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil, tapi tidak. Itu hidayah. Kita ingat Nabi Ibrahim, seorang nabi yang diuji banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu semua orang sanggup tinggalkan keluarga di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, apalagi air. Potong anak yang dinanti satu-satunya, dan belum ada Ishak saat itu. Bahkan Nabi Ibrahim pun merelakan dirinya diletakkan di dalam kobaran api. Nah, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sedih lagi. Orang-orang yang menyayangi beliau tidak bisa beliau mintakan ampun, beliau beri syafaat. Kata para ulama, di sini kita mengambil pelajaran bahwa Allah kadang menolong orang beriman dengan tangan orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong orang beriman melalui usaha jalur tangan bantuan orang kafir. Kan yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami wahai Nabi yang mendapati engkau dalam kondisi yatim, kami yang menjaga. Allah ingatkan pada manusia dan pada Nabi bahwa kasih sayang yang selama ini beliau dapatkan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi manusia tidak mengetahuinya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita punya ini, punya itu. Ada orang yang ngasih, kita sangat berterima kasih. Sejatinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudahkan, yang berikan. Hanya melalui tangan fulan dan alan. Tapi kita kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudahkan itu. Allah
yang berikan kasih sayang pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan agar kita ingat bahwa apapun kata Allah, wa ma bikum min ni'mati famin Allah. Apapun nikmat yang kalian terima, kalian rasa, kalian punya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia perantara, faktor-faktor penyebab. Bisakah Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa perantara? Bisa, tapi siapa orang yang bisa seperti Maryam tiba-tiba buah itu ada di sisinya? Siapa orang seperti Nabi Isa lahir tanpa ayah? Siapa orang seperti Hawa lahir tanpa ibu? Siapa orang seperti Nabi Adam, tidak ada ayah, tidak ada ibu, dia bisa ada? Allah Subhanahu wa taala yang berikan itu semua, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ini semua ada hikmah pembelajaran bagi kita. Yang pertama, besarnya pahala perhatian pada anak yatim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kondisi yatim, dan Nabi jaminkan surga pada orang yang menaruh perhatian pada anak yatim. Kalau anak yatim yang bukan anak sendiri, besar pahalanya menaruh perhatian padanya, apalagi anak sendiri, apalagi anak yang anaknya yang merupakan tanggung jawabnya. Kan seperti itu berpikirnya, bukan dibalik-balik. Orang mengetahui pahala sholat sunnah besar sehingga dia abai dari sholat wajib. Salah. Kalau sholat sunnah besar pahalanya, apalagi sholat wajib lebih besar lagi pahalanya karena dia diwajibkan. Ini mengurus anak yatim, besar pahalanya, apalagi anak sendiri, lebih besar pahalanya, lebih wajib untuk mendapatkan perhatian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pendidikan baik pada keluarganya maupun anak-anak kaum muslimin. Nabi ajarkan, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Kalimat sederhana akan tetapi bekal kehidupan. Wahai anak, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ini modal. Siapapun orang kalau ingin hidup di dunia, ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti menjaga Allah. Tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Orang mengira bermodalkan harta mencukupinya, tidak. Bermodalkan kenalan, kerabat, teman mencukupinya, tidak. Bermodalkan ilmu, pengetahuan, kebisaan, kemahiran bisa mencukupinya, tidak. Allah. Itu semua hanya penyebab. Betapa banyak contoh yang mengangkat orang bukan sebab itu. Sebab yang tipis menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki semuanya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam pengasuhan Allah sejatinya. Iya, jasa orang tua besar, jasa kakek besar, jasa paman besar. Kita terpukau dengan jasa mereka, sedih, iba, sayang, cinta. Tapi jangan melupakan bahwa itu semua adalah kehendak Allah
takdir Allah, kemudahan dari Allah, sehingga tidak boleh seorang muslim dia melawan Allah Subhanahu wa taala dan melupakan bahwa yang mengasuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Nabi, bukankah kami dapati engkau tidak tahu apa-apa? Kami yang berikan petunjuk, kami yang berikan hidayah, kami yang berikan ilmu. Kita punya ilmu ini dan itu, kemampuan sana sini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi wajar mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Aku sangat senang dengan sholat. Allah membuat aku sangat senang dengan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dengan sholat. Karena sholat adalah ibadah paling mulia, hubungan kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah mesti dia senang sholat. Sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Karena dengan sholat dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan satu hikmah. Tapi sebelumnya, bila ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Bila tidak, kita masuk pada hikmah yang terakhir. Karena pembahasan sensitif seperti ini sebetulnya, bila ada hal yang perlu didiskusikan, bila tidak, kita masuk pada hikmah yang ketiga. Nah, kalau saya salah, nah, pilihan dari Abu Talib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dia seperti agama bapaknya Abdul Muttalib. Itu pilihannya. Nabi menawarkan mengucapkan la ilaha illallah, tapi beliau tidak mau. Akhir dari kata-kata beliau adalah saya tetap di atas agama bapak saya Abdul Muttalib. Artinya bahwa Abu Talib memilih sama dengan bapaknya Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan sedih, padahal beliau sudah mengatakan, katakan saja la ilaha illallah, saya bisa memberi syafaat kalau dengan mengatakan ini nanti pada hari kiamat. Tapi tidak. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, Allah menurunkan ayat atas kejadian ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Disebutkan pula oleh beliau nanti, tapi bukan di sini. Engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Allah taala alam. Dari ini semua kita mengetahui bahwa paman Nabi tidak masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah yang ketiga, anjuran bersikap baik pada kerabat dan sesama manusia. Allah mengatakan,
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dalam lanjutan ayat setelahnya Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian meminta dengan nama Allah dan nama kerabat. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa kebiasaan manusia itu sering minta dengan nama Allah dan atas nama persaudaraan. Orang dulu mengatakan atas nama Allah, tolong saya minta pertolongan atas nama Allah. Mereka juga mengatakan, orang dulu dalam penjelasan ayat ini, atas nama kekerabatan kita, atas nama persaudaraan kita, saya dan kamu bersaudara, tolong bantu saya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut ini. Maka ini menunjukkan manusia dianjurkan bersikap baik pada sesama manusia, pada kerabatnya. Nabi di banyak hadis juga mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lain. La yakhdhulu. Tidak boleh membiarkannya, bahasa kitanya, terlunta-lunta. Tidak boleh dibiarkan tidak ada yang urus. Tidak boleh. Mesti ada pemimpin kaum muslimin yang bertanggung jawab, kerabat keluarga yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada, seandainya tidak ada, maka setiap muslim saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh membiarkannya tidak ada yang urus. Biasanya yang butuh diurus anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia. Tidak boleh. Harus ada yang mengurus. Agar manusia tahu bahwa manusia itu dimulai dari kelemahan dan diakhiri dengan kelemahan. Sehingga agama ini menaruh perhatian. Agama ini telah menganjurkan untuk adanya ta'awun. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling bekerja sama, ta'awun, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka kita lihat adanya orang menaruh perhatian. Walaupun Abdul Muttalib, mereka Abu Thalib, mereka menyayangi Nabi bukan karena agama, karena persaudaraan, karena kemanusiaan, tabiat manusia. Meskipun yang mulia di sisi Allah karena agama. Mungkin semoga kita bisa memahami hubungan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Orang yang mencintai karena Allah, ini agama, bukan karena kemanusiaan. Iya, karena kemanusiaan, karena kita manusia, baik, tidak tercela, baik. Baik, kasih sayang sesama manusia baik. Tapi yang lebih tinggi, tahabba fillah, karena Allah. Itu yang tidak dimiliki oleh kakek dan paman dan ibu beliau. Karena rasa cinta itu masih terbatas sesama manusia. Bukan karena Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dari hubungan baik kita,
Tahabba fillah, yang mencintai karena Allah, dan yang mengetahui hal itu adalah hati yang jujur. Ini saya baik karena ada maunya, urusan dunia, atau karena Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin dan Ansor itu karena Allah, maka Allah puji-puji orang Muhajirin dan Ansor. Karena Allah mereka bersaudara. Allah taala a'lam bissawab. Masih panjang pembahasan terkait ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.